Record. Oke, sebelumnya terima kasih ya teman-teman yang sudah join untuk perkuliahan hari ini, yaitu perkuliahan terkait mobile programming ya, atau pemrograman aplikasi mobile. Kita sekarang ada di minggu ke-12 ya, kurang 3 minggu sebelum UAS, dan secara materi hari ini akan saya jelaskan terkait materi fragmen dinamis. Mungkin kemarin fragmen statis sudah ya, dan berikut dengan konsep fragmennya. Jadi untuk mempermudah hari ini kita coba ya belajar untuk yang fragmen yang dinamis. Karena kalau fragmen yang sifatnya statis kan nggak sulit ya. Jadi teman-teman sudah nyoba. Jadi itu ya, mungkin untuk mempersingkat waktu ya. Jadi kalau kita coba, saya izin share screen. Jadi saya langsung share screen untuk Android Studio saya ya. Jadi saya izin share screen. Apa sudah terlihat teman-teman? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah ya. Oke. Saya buka Android Studio dulu. New project. Nih, saya bikin ini ya. Kita bikin project baru ya, yang intinya implementasi untuk fragmen dinamis seperti yang kita jelaskan ya. Kalau teman-teman sebelumnya ya, teman-teman yang pernah buka kayak Instagram, kayak apa, YouTube dan sebagainya, itu biasanya kan ada toggle di bawah tuh. Bukan toggle ya, kayak semacam navigation di bawah. Nah, itu fungsinya untuk navigasi ya, untuk navigasi aplikasi. Jadi itu yang kita jadikan cikal bakal technical fragment dinamis hari ini. Jadi gimana sih kita membuat itu saling terhubung, navigasi itu saling terhubung dengan menggunakan konsep fragmen dinamis. Cuman kita bikin yang nggak serumit yang versi ini ya, karena waktu juga terbatas yang versi teman-teman jumpai di aplikasi ya. Jadi itu mungkin, tapi nanti cikal bakalnya teman-teman akan pasti bisa menggunakan aplikasinya. Itu ya. Saya coba bikin satu project untuk activity. Kita bikin fragmen kelas apa ini? Key ya. Fragmen kelas key. Nah, saya finish. Oke, fragmennya sudah kelihatan. Masih fluid Gradle ya. Kita coba buka. Nah, ini. Oke, kelihatan teman-teman? Android Studio-nya sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Sudah ya? Oke. Oke, kita coba ya. Jadi teman-teman sudah lihat, ini adalah satu project Android kita. Kita coba yang versi XML. Nah, jadi konsepnya adalah kita akan bikin fragmen dinamis. Di nama fragmen dinamis ini kita bikin semacam button ya di bawah atau atas. Nanti yang kita gunakan untuk berpindah apa ya istilahnya? Berpindah fragmen. Nah, berpindah fragmen ya. Nah, oke, jadi kita hapus saja. Nah, gini ya teman-teman ya, konsep dasarnya adalah, ini saya record ya, nanti saya share kalau udah jadi recordnya. Jadi konsep dasarnya adalah kita akan menggunakan activity atau main activity ini ya, itu sebagai navigation. Jadi sebagai navigation, di mana nanti navigation ini nanti yang bertindak sebagai controller yang memindahkan dari satu fragmen ke fragmen yang lainnya. Jadi kita coba aja, kita bikin
di sini button ya. Button di sini terkandung constraint layout ya. Constraint layout. Nih, sebentar. Nah, ini kita bikin dua layout ya. Dua layout yang saling bertumpuk. Kita pertama bikin layout dulu. Layout untuk linear layout yang versi vertikal. Jadi kita drag and drop nanti masuk ke sini ya. Baru setelah itu kita bikin yang versi horizontal. Nah, jadi gini. Jadi di dalam layout ada layout. Di layout yang horizontal ini yang membagi segmen untuk buttonnya ya. Segmen untuk button atau segmen untuk ini ya, apa istilahnya, navigasi. Segmen untuk navigasi. Jadi kita ganti buttonnya di sini ya. Kita tambahkan button ya, sorry. Nah, jadi muncul di atas ya, teman-teman ya. Tambahkan lagi. Kita coba pakai 4 button lah. 4 button. Nah, ini. Ini ya. Nah, kalau kita cek dari sisi code, sebentar. Di mana ya? Oh, di sini. Nah, dari sisi code kita sudah dapat 4 button ya. 4 button. Nah, alangkah baiknya dari sini kita tambahkan untuk fragmennya. Jadi fragmen itu kita nambahkan sendiri ya, teman-teman ya. Jadi fragmen. Kalau fragmen biasanya saya hanya menambahkan dari sisi code-nya aja. Jadi fragmen ini peletakannya nanti menyesuaikan ya, menyesuaikan. Jadi kalau kita coba tambahkan fragmen ya, sebentar. Fragmen ini kan mau kita taruh atas nih, teman-teman ya. Kita taruh atas. Nah, saran kita, jadi karena letaknya seperti ini ya. Jadi dia itu kita letakkan sejajar dengan linear layout yang vertikal. Jadi kita masukkan di sini fragmennya. Fragmennya kita masukkan sini. Jadi kita tambahkan di linear layout ini frame layout yang istilahnya dijadikan sebagai fragmen nantinya. Nah, jadi frame layout ini ya, width-nya dibikin match parent, height-nya mungkin bebas ya, kita mungkin bisa bikin 550 dp. Nah, ini bebas. Nah, jadi gini. Ya, nah. Oh, sebentar kan. 500 saja dulu. dp ya. Terus kita kasih ini. Oke, frame layout seperti ini ya. Nah, jangan lupa dikasih ID. ID-nya ini nanti ID ini yang kita istilahnya gunakan sebagai pemanggil. FL gini ya. FL ya, contoh frame layout. Jadi FL kita jadikan ID. ID ini nanti yang kita jadikan untuk memanggil untuk mengganti ya. Jadi proses penggantian frame layout itu menjadi fragmen itu kita pakai ID nanti di sini. ID sampai sini ya. Oke, kita sudah dapat button ya. Kalau kita coba ilustrasikan kurang lebih seperti ini. Nah, ini ya, teman-teman ya. Jadi frame-nya ini layout jadi di frame layout ini yang bertindak sebagai fragmen ya. Terus button ini bertindak sebagai navigation. Mungkin kalau kita coba running, kita coba ya running di sini. Jadi teman-teman ya, kalau mencoba fragmen itu kita disarankan untuk ini ya, melakukan debug secara berkala. Takutnya kalian sudah coding panjang dan jauh, tapi ternyata setelah di-run error. Nah, saran saya itu memang dari sini itu berkala aja di debug, di running berkala, atau juga nggak makan waktu juga kan. Jadi di running berkala, yang penting teman-teman jalan. Nah, ini contohnya nih, saya sesuaikan layoutnya di sini. Nah, ini kurang masuk sidik ya, kurang jauh sidik, jauh dikit, pokoknya 630 saya running. Nah, segini ya mungkin ya.
buttonnya segini. Nanti teman-teman rapikan, bisa lah kalau sudah merapikan. Jadi kita ganti dengan tulisan yang lain ya. Sama tulisannya kita ganti home, terus kemudian bahasa Indonesia aja, beranda, ya kan, namanya. Terus explore, apa explore bahasa Indonesianya ya? Saya nggak apa. Nah, namanya pesan sama profile, contoh nih. Contoh, nah kayak gini, nah. Nah, kayak gini. Jadi udah kelihatan. Layar masih kelihatan dengan jelas ya, teman-teman ya. Halo, layar masih aman? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, nah ini kita udah dapat nih navigation-nya di bagian bawah, terus fragmennya bagian atas. Fragmennya bagian atas. Nanti kalian bisa kondisikan lah untuk buttonnya ini. Cuman ini saya bikin yang versi sederhana aja. Nah, kita udah dapat nih. Udah dapat. Nah, berikutnya adalah kita perlu bikin fragmen. Fragmennya dulu ya. Jadi fragmen awal atau kita jadikan fragmen default. Fragmen default. Oke, sebentar ya. Oke, ini yang sebagai kita perlu bikin fragmen ya, yang kita jadikan sebagai fragmen default. Fragmen default ini cara bikinnya gimana? Teman-teman masuk ke folder Java-nya aja, kemudian di bagian package.com-nya kalian klik kanan new, kemudian bikin fragmen. Terus fragmen ini new kan biasanya kalau kita bikin kan activity di sini ya. Kita bikin yang versi fragmen, kemudian fragmen blank di sini ya. Terserah kalian mau bikin yang mana, cuman bikin yang blank aja, yang kosong kan nggak apa-apa. Dimasukkan di sini. Contoh kita bikin dengan fragmen home. Nah, fragmen home kalau sudah finish, nah ini sudah jadi versi fragmennya. Jadi nggak usah diutak-atik ya. Nanti kita utak-atik kalau masalah tampilan aja. Cuman sisanya aman sih. Nah, ini kita bikin ini fragmennya seperti ini sudah. Importnya juga sudah. Nah, sekarang yang paling penting adalah navigasi ya. Cuman untuk apa ya? Untuk mengubah jadi kita bikin layoutingnya lebih menarik ya. Jadi kita bikin linear layout. Bentar. Button frame layout, saya masukkan linear layout dulu. Linear layout yang versi vertikal. Nah, ininya saya hapus. Nah, tak tambahkan teks, teman-teman. Text view ya. Jadi text view-nya gini. Text view tak kasih wrap content aja width-nya. Biar besar. Wrap content. Nah, sama wrap content juga. Teksnya ini adalah home. Nah, contoh gini. Text size-nya tak bikin besar. Oh, sorry. Ininya belum ke enter. Pokoknya lah. Nah, text size-nya mungkin 24 dp. 22 dp aja. 22 dp. Size itu bukan dp, SP. SP bisa, kemudian text color-nya kita kasih warna black mungkin. Nah, terus tekstilnya kita kasih italic atau bold aja ya, bold aja. Bold. Nah, ini biar bagus kita kasih warna aja di linear layout-nya. Jadi kita kasih, ini kan sudah mengarah ke fragment home ya untuk frame layout-nya ya. Nah, ini kita kasih warna background. Kita kasih warna apa ya? Sebentar. Green mungkin, green.
backgroundnya nggak ada yang ini ya, bentar. Mungkin tak ambil dari ini aja, tak ambil dari color random aja. Nah, ini sudah ya. Terus gravity-nya tak bikin center. Nah, ini contoh. Jadi kalau kita cek mungkin seperti ini. Nah, ini ya, contoh seperti ini. Oke, sebentar ya teman-teman. 2 menit sebentar. Saya ambil barang di bawah dulu. Oke ya, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Sudah kelihatan? Sudah terdengar juga suara saya? Halo? Aman? Tes, tes. Teman-teman bisa mendengar suara saya? Halo? Halo ya Pak. Oke, terdengar ya? Terdengar Pak, terdengar Pak. Oke, kita lanjutkan sampai fragmen ini. Iya Pak. Nah, fragmen kan kita bikin nih, yang fragmen 1. Fragmen 1. Nah, fragmen 1 ini yang kita jadikan fragmen default. Fragmen default sama fragmen untuk yang ini ya, yang keluar pertama lah, atau ketika di running keluar pertama. Jadi kita udah bikin ya, kemudian kita masuk ke main activity. Main activity sini di Java ya. Di Java, di sini kita perlu mendeklarasikan root fragment ya. Jadi kita bikin string root fragment gini ya, root fragment, root fragment. Jadi kita bikin kayak gini. Contoh nih ya, yang kita jadikan sebagai fragment default atau root fragmentnya nanti ya. Kita udah bikin yang versi ini. Nah, ini sudah. Kemudian
dari root fragment ya, kita deklarasikan buttonnya tadi. Button namanya button home, button explore, kemudian button pesan, sama button profile nih. Contoh ini ya. Ini kita udah bikin gini, kemudian kita aktifkan button home dulu aja. Kita ganti bhome. Bhome sama dengan apa ya, button. Nah, button kemudian kita bikin find view by ID, r.id, titik ya kan, button 1 yang kita jadikan sebagai button home ya. Button 1. Kemudian kita bikin function ya, teman-teman. Kalau ini ya, kita bikin function untuk utak-atik fragmen. Utak-atik fragmen. Nah, jadi kalau di saya itu sebenarnya banyak beberapa function fragmen yang kita bisa manfaatkan. Tapi biasanya saya cuma pakai untuk fragmen ini 2 ya. Fragment manager sama fragment transaction. Transaction 2 itu ya. Jadi yang perlu kita deklarasikan itu fragment manager dan transaction. Nah, ini yang penting ya. Yang penting itu fragment manager dan transaction. Jadi kita bikin function dulu namanya public void load fragment. Nah, load fragment di sini ya. Kita bikin manggil fragmentnya, parameternya nama fragment ya. Wah, ininya kecepatan ngetiknya. Bentar. Nah, gini, nama fragment. Terus kemudian kita bikin flag integernya. Flag ini untuk penanda ya. Penanda berubah fragmennya. Nah, ini flag, kemudian, ini Kak. Ini ya. Nah, ini sudah, kemudian seperti yang kita jelaskan tadi, jangan lupa pakai fragment manager. Kita kasih FM, fragment manager ya, bukan football manager. Nah, get support fragment manager. Nah, ini konsepnya kayak bundling ya. Kemudian jangan lupa fragment transaction. Fragment transaction. Nah, nama objeknya kita kasih nama fp, kemudian dipanggil dari fragment manager ya. Jadi ambil dari sini fm titik bikin transaction. Nah, ini untuk memulai fragment itu kita mulai dengan bikin transaction. Kemudian untuk mengakhirinya kita akhiri dengan commit. Jadi dimulai dengan fragment manager kemudian bikin transaction, diakhiri dengan fragment transaction tapi yang commit. Oke ya, kita pasti if else. If dulu, kalau flagnya 0, flag 0 ini kita jadikan acuan untuk home ya. Home ya. Kalau flagnya 0, jadi kita panggil fungsi fragment transaction-nya, kita tambahkan add, ya kan. Nah, add ini kita perlu menambahkan fragmen ke dalam ini ya, ke dalam frame layout. Jadi kan kita udah bikin frame layout di sini. Ini, oke ya. Kita bikin frame layout di sini. Nah, ini kita panggil ID-nya untuk diganti dengan fragmen tertentu. Diganti dengan fragmen tertentu. Contoh, jadi kita bikin sebentar di bagian main activity, tambahkan add. Sama kita panggil error.id.fl. Ini ya, .fl, diganti dengan fragmen apa? Nah, ini kita panggil parameter nama fragmennya. Nama fragmen. Nah, kita selesaikan titik koma, kemudian kita pakai function pop stack back ya. Pop backstack. Pop backstack. Nah, pop backstack ini fungsinya lebih ke arah ini sih. Pop backstack itu, bentar, sorry. Backstack itu menyimpan fragmen ke backstack ya untuk navigasi. Jadi fungsinya itu menyimpan fragmen
ke dalam backstack untuk proses navigasinya. Jadi kita tambahkan fm.popBackstack, kemudian kita panggil root fragmentnya di sini, root fragment ya kan. Kemudian kita masukkan fragment manager dot popBackstack inklusif ya, inklusif. Nah ini nggak perlu hafalkan, yang penting dicari aja secara ini ya, secara aturan memang seperti ini. Kemudian ditambahkan add to backstack. Nah, yang dimasukkan root fragment. Jadi yang di dalam apa ya, yang kita jadikan istilahnya jadikan background atau jadikan home itu dimasukkan ke pop backstack-nya. Nih. Jadi nama fragmentnya yang kita jadikan home juga nanti kita dinamiskan. Kita bisa ganti-ganti dengan mudah. Nah, kalau kita, nah ini setelah if ya, kita kasih else ini untuk mereplace fragment. Jadi contoh ft pakai fragment transaction dot replace ya. Jadi diubah frame layout tadi ya, fl kita ubah dengan nama fragment. Nah kayak gini kan. Kemudian masukkan ke backstack, add to backstack. Yang kita masukkan dulu ya, kosong. Nah jangan lupa dia dimulai dengan bikin transaction, diakhiri dengan commit. Ya, jadi secara default untuk berpindah-pindah fragmen itu seperti ini teman-teman, functionnya ya. Jadi nggak usah bingung, ini kan kita record ya, nanti saya share. Jadi untuk berpindah-pindah ini defaultnya banyak referensi kok terkait ini. Jadi teman-teman nanti bisa nyoba sendiri juga, atau nanti pakai tutorial saya juga. Nah ini sudah ya. Load fragment ini kita bisa panggil ke sini. Jadi yang kita jadikan default fragment itu apa? Yang kita jadikan default fragment itu apa? Itu bisa kita atur. Cuman coba kita panggil, kalau home itu diarahkan ke, kita arahkan ke fragment home. Nah ini ya, sama kita bikin on click listener dulu, kita load fragment, fragmentnya kita ganti new. Nah ini load fragment kan parameternya ada dua, ada nama fragment sama flagnya ya kan. Kita ganti, kita tambahkan new. Ini kan kita udah bikin fragment 1 tadi ya, fragment home ini ya kan, flagnya kita ganti 1. Nah ini kita coba running sih teman-teman, jalan nggak? Nah ini kita klik beranda coba. Nah ini ya, ganti ya teman-teman ya, kita klik beranda, kita ganti ya, ini adalah home. Nah ini cuman kan belum kelihatan, jadi kalau kita running kan kosong nih, kosong. Nah diklik beranda baru ganti fragment home-nya gitu ya. Nah ini terus kita juga bisa tambahkan teman-teman di sini ya. Nah oke sebentar. Nah ini kita bisa tambahkan juga di sini fragment yang di fragment kita tadi bikin explore, kita tambahkan beberapa fragment juga ya langsung. Jadi new di bagian Java-nya, kemudian fragment, blank fragment, kita tambahkan fragment explore. Ini finish ya kan. Nah kayak gini aja nggak apa-apa ya teman-teman, nggak usah bingung. Nah ini kayak gini, ini sudah jelas ya. Terus kita utak-atik yang halamannya aja. Halamannya mana tadi ya? Fragment explore. Oh di sini. Fragment explore kita tambahkan linear layout tadi aja biar gampang. Terus kemudian text view.
Nah, ini teksnya aja kita ganti. Kita pindah ke ini wrap content. Wrap content. Konten kita samakan aja dengan yang fragment home tadi ya, biar cepat. Kita wrap content, kita teksnya kita samakan. Ini sudah ya. Kita ganti ini adalah halaman explore. Nah, ini sudah ya. Ini namanya fragment explore. Jadi udah ya. Di main activity gampang kita tambahkan b explore dengan button. Ya kan, kita coba find view by id button 2 ya tadi. Nah, kita aktifkan di sini di explore ya kan, kemudian titik set on click listener. Nah, sama sih new view ini ya kan, kita load fragmentnya, load fragment tadi fragment explore ya, new fragment explore ini dipanggil flagnya 1. Nah, ini ya, kita coba run. Nah, ini kosong ya, beranda explore. Nah, explore-nya di sini. Ini adalah halaman explore di atas. Jadi nggak sulit ya, teman-teman ya. Sudah. Mungkin tak coba samakan aja Gravity Center ya. Kita copy aja. Gravity Center, kita coba running. Anda masuk sini, ini explore. Jadi kayak gitu ya. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nggak sulit kan? Bismillah. Nah, ini kita selesaikan aja ya. Untuk fragmen pesan juga, fragmen pesan. Jadi di bagian fragmen itu kita tambahkan fragmen pesan. Contohnya di, oh ya sampai sama klik kanan new, kemudian fragmen blank di sini. Nah, kita masukkan fragmen pesan di sini, finish. Nah, fragmen pesan sudah, kita copy aja dari sini linear layout sama text view-nya. Fragmen pesan. Nah, ini ya biar mudah. Ini adalah halaman pesan. Nah, ini. Terus di bagian main activity itu ditambahkan sama, tambah ini dibikin aja di pesan sama dengan ya kan button. Nah, find view by id r.id button 3 ya tadi. Nah, ini sudah ya. Nah, ini sudah B pesannya kita aktifkan di sini. B pesan sama dengan sorry sama dengan set on click listener ya. New view. Nah, kita tinggal panggil aja ini load fragment ya. Load fragment, kemudian new fragment pesan, flagnya 1. Oke. Oke, kita coba running ulang. Nah, ini ya. Jadi langsung aja pesan. Nah, explore, pesan lagi, beranda. Nah, kayak gini teman-teman. Kayak gini. Nah, mungkin sekalian profile ya, dibikin aja. Klik kanan new fragment juga. Fragment profile. Nah, finish ya kan sudah dibikin.
kita tinggal tambahkan berapa ini, di explore aja, kita copy di sini ya, fragment profile. Nah, ini adalah halaman profile, contoh. Background-nya mungkin kita kasih background. On primary coba. Nah, kita coba halaman profile, kemudian di main activity kita tambahkan B profile. Button, ya kan? View file ID, button 4 ya tadi yang kita jadikan. Nah, kita buat load fragmentnya di sini. B profile. Send on click listener. New. View on click listener. Kita load fragment tadi. Kita load new fragment profile. Flagnya 1. Oke, kita coba running. Jadi kalau di sini seharusnya kelihatan sih. Nah, ini profile, ya kan? Pesan, profile, pesan, explore. Nah, ini. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini kan sudah jelas nih. Terus, kan ini kalau kita running kosongan, ya kan? Kosongan gini. Nah, ini kan dimanapun kalau running kan pasti ada halaman fragment yang pertama di load. Nah, tadi kita sudah bikin flag 1 untuk kita jadikan sebagai root fragment di sini, root fragment sebagai root fragment. Jadi kita tinggal tambahkan aja load di sini ya. Ini kan tanpa diklik ya, di load dulu. Jadi kita bisa tambahkan di sini load fragment. Nah, load fragment ini kita jadikan fragment home aja ya, new fragment home itu sebagai default fragment atau fragment utamanya. Kemudian fragment defaultnya kita kasih tadi flagnya 0. Jadi di sini flagnya 0. Karena kalau kita kasih flag 1 nanti masuk ke else ya, kita jadikan sebagai fragment pengganti. Nah, ini kita coba running ya, seharusnya sudah nggak kosong. Nah, gini ya, seharusnya udah nggak kosong. Jadi kalau kita running ulang, jadi hasilnya itu sudah nggak kosong gini. Ini. Nah, jadi konsepnya seperti ini, konsep dasarnya. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan nggak teman-teman? Sudah bisa semua? Atau ada yang halaman yang pengen dilihat? Bismillah. Bismillah. Oke ya, nggak apa-apa. Nanti recordnya perlu di-share. Iya, Pak. Ya, oke ya. Oke. Nah, seperti kita lanjutkan satu segmen lagi ya. Segmennya adalah seperti yang kita ketahui, teman-teman ya. Di dalam fragment itu juga berlaku seperti activity. Jadi contoh kita mau nambahkan intent atau apapun itu juga bisa. Contoh kita masuk ke halaman pesan. Pesan ya, pesan ini kita tambahkan button call lah atau apapun itu. Jadi anggap aja kita tambahkan di bagian pesan, mana pesan tadi ya? Fragmen pesan. Nah, di fragmen pesan ini kita tambahkan semuanya button. Button ya. Duh, saya lupa ya, biar cepet gini aja. Kita drag and drop. Button. Nah, sama, dia juga berlaku seperti ini ya. Ada button di sini. Buttonnya kita ganti dengan pamannya call admin gini ya. Administrator. Nah, jadi kalau di running nanti kelihatan di sini. Nah, di pesan kan ada call administrator. Jadi nanti kita coba hubungkan dengan intent ya. Intent untuk call. Nah, ini sama, kita udah bikin button call gini ya, contoh. Button call. Nah, ini
Kita masuk ke code-nya itu masuk ke fragment pesan the Java ya, bukan main activity. Nah, jadi tetap kita codingnya di sini. Codingnya di sini ya. Masuk ke onCreate ya. OnCreate sini. Jadi kita tambahkan pamannya button call sama dengan ya kan button call tadi ini ya, button find view bentar kok nggak muncul, bentar button. Nah sebentar, atau kita taruh sini aja. Bentar ya. Ada yang mengganjal, saya agak lupa. Nah, di mana? Ini tuh seharusnya kan kita samakan dengan main. Mainnya mana? Nah, main ini kan ditaruh di onCreate ya. OnCreate. Nah, di onCreate ini seharusnya kita bikin button. Bisa bikin button. Nah, saya agak lupa. Bikin button di fragment ya. Bentar. Fragment pesan ya tadi. Button call. Fragment pesan di Java ya. Ini seharusnya onCreate, sudah aman. Save instant, sudah aman dong ya kan? Sudah aman. Tak pindah aja ke depan. Ntar. Nah. Aduh, bentar, toggle-nya Microsoft Teams ini mengganggu. Bentar. Nah ya, toggle Microsoft Teams. Nah, ini sudah main activity ini malah begini. Nah, gini ya. Ini kan sudah di sini. Di sini ya. Seharusnya sih muncul. Sebentar, kok nggak muncul. Namanya button recall. Titik koma ya. Recall sama dengan button kan. Buttonnya muncul. Find view-nya kok nggak muncul ya. Bentar. Find view by ID. View by ID. ID ya, sebentar. R.id titik button call. Nah, di sini muncul. Find view by ID-nya kok nggak muncul ya, bukan? Atau dia model, sebentar. Kayaknya ada yang lupa satu sih. Amin. Aku cari. Oke ya. Nah. Oke, sebentar ya. Itu di sini ada satu view dot find view by ID. Nah, ini muncul belum? Jadi di depannya itu harus ditambahkan view titik ya. Titik ini. Karena dia ambil dari view. Nah, jadi ditambahkan get view button call ya. Kemudian kita bisa baru panggil bcall-nya. Set on click listener new view. Nah, ini seharusnya nggak ada masalah. Kita coba running. Nah, ini beranda, explore, profile, pesan. Loh, pesannya kok pindah ke sini? Sebentar. Pesannya kita coba running ulang ya. Di bagian pesan, oh, pesannya error ya. Kita coba pindahkan buttonnya di sini,
di return view. Nah, ini sebentar. Ini kayaknya kita perlu ganti view ya. Ganti gini, view sama dengan. Nah, ininya kita taruh atas sih. Ini. Nah, coba kita bikin versi return view kayak gini. Kita running dulu. Sebentar ya, ini agak lupa kalau penggunaan di fragment. Nah, ini sudah jalan ya. Berarti kita perlu nambahkan inflate sudah ya. Baru buttonnya di sini. Buttonnya di sini. Loh, buttonnya hilang kan? Sebentar. Button sama dengan bcall. Button ya. Kita bisa view dot find view by ID ya kan, r.id dot button call tadi ya. Nah, ini kita bisa tambahkan fungsinya bcall dot set on click listener new view ini ya, sama kayak biasanya. Nah, setelah return view kita coba running. Kalau ini aman berarti tinggal nambahkan functionnya. Nah, ini aman ya, ini aman. Nah, ini berarti kita tinggal tambah functionnya. Function untuk call intent. Nah, intent call sama dengan intent call, enggak lupa ya. Intent to call number. Nah, internet kita bisa pakai action call atau action apa ya? Bentar. Oh sorry, intent action dial. Sorry, di sini new intent new intent kemudian intent dot action dial. Nah, sudah kita masukkan call dot set data, masukkan nomor ya, pakai urecord parse. Nomornya tel, jangan lupa dikasih tel -2, nomor saya aja. Nah, kalau sudah start activity intent. Oke, seharusnya sudah aman sih. Kita coba running. Tuh, cannot find symbol. Kok intent itu loh? Ini equal, sorry ya. Nah, kita coba run. Oke, ini sudah ya. Ini jalan teman-teman. Masih kelihatan teman-teman? Masih ya? Masih. Nah, ini beranda, explore, profile, pesan ya aman ya, call-nya aman. Nah, gitu. Jadi penggunaan ini ya yang perlu teman-teman nanti ketika pindah arsitektur dari activity biasa standar ke model fragment itu adalah peletakan dari komponen seperti button dan lain-lain itu dimasukkan di dalam on create view di sini di fragmentnya. Cuman find view by ID ini teman-teman perlu ini dulu, perlu deklarasi view-nya dari sisi inflator ya, inflator layout-nya, dan itu gampang sebenarnya di sini itu anggap aja ini ya fragment profile fragment. Nah ini home ini ya, sebenarnya ini itu sama ya. Ini kita perlu bikin variabel view dulu ini ya, ininya itu tinggal dipindah view daripada kita manggil ini panjang terus menerus ya. Nah ini sudah, kita tinggal pindah view. Nah kita perlu create view-nya ini ya, yang mewakili pemanggilan fragmentnya, pemanggilan fragment. Nah view ini yang nanti digunakan untuk memanggil atau mengidentifikasi ID dari komponen tersebut.
Kalau biasanya kan langsung find view by ID kalau di activity. Tapi kalau kita perlu manggil dulu view find view by ID-nya. Gitu. Oke, teman-teman, ada yang ditanyakan nggak? Jelas semua? Insya Allah, Pak. Bismillah ya. Nah, bismillah. Nah, sekarang yang kita tunggu-tunggu. Yang kita tunggu-tunggu teman-teman. Kemarin fragmen statisnya sudah bikin. Halo? Fragmen statisnya sudah bikin? Sudah bikin belum? Sudah, Pak. Sudah, oke ya. Silahkan dari fragmen statis itu dikembangkan dan dikombin dengan fragmen dinamis ya. Iya, Fragmen Pak. dinamis ini. Nah, fragmen dinamis. Barangkali malah bisa langsung dikombinasikan dengan fungsi-fungsi komponen di masing-masing fragmen. Silahkan dicoba aja. Minggu depan kita cek bareng-bareng. Nanti majunya di minggu depan. Oke, clear teman-teman? Jelas? Jelas? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Kira-kira itu teman-teman ya untuk pertemuan atau materi hari ini ya. Untuk ini ya, untuk recordnya nanti saya share di Classroom. Saya share linknya di grup juga ya. Saya share linknya. Nanti teman-teman silahkan bisa klik link itu untuk dipelajari. Sama jangan lupa kemarin dari tugas kemarin dikombinasikan atau dikembangkan ke fragmen dinamis beserta komponen-komponennya. Oke, saya kira itu teman-teman ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya kira cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah join di perkuliahan hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan dengan tugas. Dan kalau nututin nanti saya kasih materi lagi. Oke, terima kasih. Selamat siang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.